laksanakan lah ya pada saat pembelajaran. Kemudian selain itu juga memiliki keterampilan, kinerja yang baik ya. Kemudian mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan atau teori dalam kebahasaan untuk keseharian dan juga membuat publikasi dalam tulisan ilmiah. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian CPMK-nya tentunya tujuan khususnya adalah setelah mata kuliah berakhir diharapkan mahasiswa ibu mampu menjelaskan tentang pengertian hakikat morfologi, kemudian hubungan morfologi dengan ilmu linguistik yang lain, begitu ya. Kemudian memahami objek kajian morfologi, kajiannya apa saja. Tadi kan tentang kata, tapi kan tidak semata-mata soal kata sebetulnya ya. Ada kata kadang berdekatan dengan frasa, kadang juga dia harus didekatkan dengan klausa. Kemudian bahkan tadi pada saat kita menemukan ada sebuah kata yang maknanya masih belum jelas, kita akan memasukkannya ke dalam kalimat. Jadi bersinggungan juga dengan kalimat, maksud Bu Sulis begitu ya. Nah, sehingga diharapkan mampu memahami objek kajian morfologi. Kemudian tentunya juga memahami konsep morfem. Jadi ada morfem, istilah kata, kata leksikal, morfem bebas, morfem terikat. Nah, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi morfem yang sama, jenis morfem itu apa saja, begitu ya. Itu juga akan kita pelajari dalam kajian morfologi. Kemudian tadi memahami proses morfologis. Tadi misalnya kata rakit, dia menjadi rakitan, menjadi perakit. Nah, kalau perakit, oke, kalau perakit, baik. Kalau perakit apa Rahmayanti? Orang yang merakit ya. Apa mana perakit? Oh, Iya, perakit adalah orangnya. Gitu ya. Perakit adalah orangnya. Jadi ya, perakit adalah orangnya. Jadi seperti itu, begitu ya. Oke, nah kita akan belajar itu. Jadi kita akan melihat makna kata dihubungkan dengan proses pembentukannya. Itu akan kita pelajari. Oke, Bu Sulis lanjut lagi ya sebentar ya. tidak Sebentar ya. Nah, kelihatan nggak? terlihat, Bu. Ya, kelihatan Bu. Ya. Tadi proses morfologi seperti itu. Kemudian kita akan membahas tadi tentang klasifikasi kata. Tadi yang Bu Sulis katakan ini ada kelas kata, ada nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, pronomina, preposisi, konjungsi. Nah, itu semua akan kita bahas di dalam kajian morfologi. Nah, nanti kita bisa bedakan antara kelas kata terbuka dengan tertutup. Yang terbuka itu ada nomina verba, ya, dan dia bisa menjadi kategori lainnya kalau diberi dengan imbuhan. Nah, itu nanti akan kita dalami satu persatu. Kemudian kita akan memahami juga bagaimana pemberian afik. Afik ini imbuhan pada verba, pada nomina, pada adjektiva, pada kata sifat ya, adjektif. Kemudian kita akan membahas tentang reduplikasi, juga konversi tentang akronim. Nah, kalau reduplikasi misalnya, oke, sebelum itu kalau Bu Sulis menyebut reduplikasi, Alia Fitri, apa itu reduplikasi, Mbak? Halo Mbak Alia. Baik, ya Nabila. Kak Nabila? Iya Bu. Ya, Bu Sulis menyebut reduplikasi. Apa itu reduplikasi, Mbak? Reduplikasi itu adalah proses atau hasil perulangan kata atau unsur kata Bu, kayak rumah-rumah, bolak-balik, seperti itu. Ya, baik, rumah-rumah, begitu ya. Jadi pengulangan kata. Ya, jadi kata rumah-rumah berarti apa maknanya, Mbak? Banyak rumah ya. Betul ya. Jadi kata yang diulang itu biasanya menyatakan banyak. Nah, hati-hati dengan bentuk kupu-kupu misalnya. Kalau Bu Sri bilang kupu-kupu, Mbak, apakah kupu-kupu juga reduplikasi? Tidak Bu, kupu-kupu adalah suatu hewan Bu. Ya, jadi kupu-kupu itu bukan termasuk reduplikasi
walaupun dibentuk oleh dua kata yang seakan-akan itu seperti reduplikasi, betul ya? Jadi kupu-kupu itu maknanya adalah nama hewan, kan nama ya jenis hewan begitu Bu ya. tadi ngomongnya apa sih? Ya. Nah, maknanya tidak berarti banyak kupu-kupu begitu ya. Sehingga kalau misalnya sekarang Mbak, kalau Bu Sulis ingin menyatakan kupu-kupunya banyak, bagaimana pengulangan yang betul? Banyak kupu-kupu. Banyaknya kupu-kupu. Ya, bukan banyaknya, banyak kupu-kupu ya. Maksud Bu Sulis lebih dari satu begitu ya. Banyak kupu-kupu begitu ya. Nah, kalau misalnya banyak orang, Mbak. Orang-orang, Bu. Baik, orang-orang, betul ya, orang-orang berarti lebih dari satu, banyak. Sekarang kalau tidak diulang dengan pakai kata banyak, bagaimana yang benar pembentukannya? Senyum dia. Yuda? Iya, betul, banyak orang. Betul ya? Banyak orang itu pembentukan sudah benar. Yang salah adalah banyak orang-orang. Nyambung nggak? Bilang itu salah. Paham Nabila ya? Benar, yang lain paham. Jadi paham, Bu. Ya, kata banyak itu sudah berarti dia jamak, lebih dari satu. Nah, jadi hati-hati kalau nanti kita bahas tentang reduplikasi begitu ya. Jadi dalam reduplikasi itu nanti yang dibahas ada yang tentang reduplikasi menyeluruh, jadi kata ulang seluruh. Rumah-rumah itu kan seluruh yang diulang ya. Ada juga nanti kata ulang berubah bunyi, sayur mayur misalnya ya. Nah, istilah yang muncul reduplikasi itu ada istilah kata ulang dwilingga saling suara, dwipurwa. Ada yang ingat? Kalau belum ingat ya nantilah ya, nanti diingat begitu ya. Nah, itu akan kita bahas dalam reduplikasi. Kita juga akan bahas tentang komposisi. Komposisi berhubungan dengan kata majemuk ya. Kemudian ya itu adalah bagian pembahasan kita. Nah, nanti di akhir tentunya Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya adalah nanti membuat sebuah artikel atau tulisan sederhana dengan memanfaatkan teori yang ada dalam morfologi. Jadi menerapkan salah satu saja ya. Nanti tentunya akan ibu bantu untuk memudahkan saudara. Jadi jangan panik ya, nanti tugasnya ibu berikan di grup saja, maksudnya begitu ya, setelah dari beberapa pertemuan ini. Nah, minggu depan ibu masih memberikan materi tentang morfem. Ibu akan jelaskan menggunakan screen ini ya. Share ya screen. Ibu akan jelaskan. Nanti ibu berharap saudara sudah mulai bisa memahami konsep kata leksikal, kemudian morfem bebas, morfem terikat, begitu ya. Mohon maaf. Kemudian juga memahami bagaimana cara mengidentifikasi morfem, menentukan apakah morfem yang sama atau tidak. Tadi misalnya rakitan, simpulan. Nah, rakitan dan simpulan tuh proses pembentukannya sama itu. Sekarang kan jarang orang yang menyebut dengan kesimpulan, betul ya? Kalau skripsi pun kita menuliskan dengan simpulan. Ternyata simpulan itu proses pembentukannya mengikuti proses kata tadi rakitan itu. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, minggu depan ibu ingin saudara membuat resume, membuat ringkasan untuk saudara sendiri tentunya di catatan begitu ya. Saudara boleh baca bukunya Pak Abdul Khair, boleh tentang morfologi, ambil bagian tentang morfem, kemudian pindahkan catatan penting ke buku saudara. Juga boleh pakai bukunya Ramlan tentang morfem juga boleh, gitu ya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, boleh, Mbak Dinda. Berarti nanti itu diketik atau ditulis tangan terus di scan, Bu? Tulis tangan saja lah, boleh ya? Tulis tangan saja. Kedengar suara saya, Bu? Kedengaran Mbak, ini agak putus-putus jadi. Tapi kedengaran kok, kedengaran ujung-ujungnya Ibu bisa menyimpulkan. Ya,
Jadi ditulis saja pakai tangan lah begitu ya, punya catatan. Tapi kalau saudara ingin, Bu saya mau mengetik ya silakan saja lah begitu ya. Tapi intinya adalah ini bukan untuk Bu Sulis tapi untuk mahasiswa sendiri gitu. Sehingga nanti minggu depan pada saat Ibu ngobrol banyak tentang morfem, kita bisa touch, kita bisa nyambung gitu loh. Paham ya? Arahnya ke sana ya. Karena Ibu tahu kalau misalnya yang ngobrol hanya Bu Sulis saja ngomong, Ibu yakin jadi pendengar itu tidak menyenangkan kalau menurut Bu Sulis, ngantuk begitu. Betul nggak Dinda? Betul. Apalagi kalau betul ya, kalau apa dosennya ngomong terus mahasiswanya dibiarkan saja, Ibu yakin saudara pasti akan sibuk dengan kegiatan yang lain. Nah, jadi Ibu inginnya ya saudara juga membaca lah sehingga kita bisa diskusi soal morfem nanti ya. Nah, jadi tadi ada istilah kata leksikal, morfem, kemudian tidak hanya morfem, ada morf, ada alomorf, nyambung, ada identifikasi morfem. Nah itu coba dicari ya, bagaimana cara mengidentifikasi morfem yang sama atau berbeda. Nah, Apa? harapan Bu Sulis juga saudara Apa? sudah bisa membedakan istilah atau memahami lah istilah Apa? fonem, Nabila. Kalau Bu Sulis bilang fonem, apa itu yang Bu Sulis maksud? Tempat peci. Oh, Fonem. Ibu. Ya, kalau Bu Sulis menyebut itu fonem, yang main di Antv, di MNC. Font itu Demi apa? font dalam fonologi, Bu. Oke, apa ya? Font itu apa? Font itu ada di Harukin deh, gue lagi kuliah. Kalau yang ada di KBBI, font itu yang telah diubah ukurannya atau yang dimodifikasi dari font Bukan yang di Jawa. MNC. Jadi font yang maksud Ibu istilah font yang ada dalam linguistik. Satuan bunyi bahasa. Satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Iya, oke, Yuda, Adelia, betul ya. Jadi fonem itu adalah satuan bunyi bahasa. Ya, satuan bunyi bahasa. Nah, disebut satuan bunyi bahasa sebelumnya apa? Itu huruf. Paham nggak? Satuan bunyi bahasa itu huruf. Ya, oleh karenanya Ibu berharap konsep itu nempel di kepala sehingga pada saat Ibu berpindah dari fonem gitu ya, oh itu sama itu huruf itu. Pada saat Bu Sulis bilang morfem, oh itu kata gitu. Ya. Ya, mungkin ya baik Mas Mbak, jadi itu yang Bu Sulis harapkan untuk minggu depan ya. Ya, mohon maaf ini hari ini Bu Sulis tidak bisa sampai selesai gitu ya karena Bu Sulis ada yang harus diselesaikan setelah ini. Tapi sebelum Ibu izin untuk keluar, ada yang ditanyakan tidak? Karena sebentar lagi ini jam berapa nih? setengah 11 ya, ada pertemuan Zoom juga. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, sebentar. Oke. Ya. Baik, Ibu ulangi tadi ya. Jadi ada morfem, jadi istilah morfem, morf, alomorf gitu ya. Nah, itu harusnya sudah paham. Jadi kalau Bu Sri bilang morfem, oh berarti itu kata itu, nyambungnya gitu ya. Kata itu dia bisa kata leksikal, kalau kata leksikal kata yang di kamus dia. Tapi ada istilah yang lain, ada istilah morfem bebas juga sama lah maknanya, begitu ya, morfem bebas. Nah, kalau morfem terikat itu adalah imbuan. Imbuan itu dia bisa semua awalan dia, bisa juga semua awalan atau prefix, semua infix, l, r, misalnya mesti bilang gigi, geligi. Nah, kata geligi itu kata dasarnya adalah gigi sebetulnya. Gerigi kata dasarnya adalah gigi juga dia, tapi ada sisipan r gitu ya. Nah, itu yang harus saudara pahami ya. Baik, Ibu rasa kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin Ibu izin dulu untuk kali ini ya. Ibu tidak sampai akhir maksimal, tapi beberapa tugas yang tadi Bu Sulis sarankan
kalau saudara berkenan mungkin setelah ini sudah kerjakan dulu saja lah. Kan ibu masih punya waktu berapa menit? Kita sampai pukul berapa? 11 ya? 11 ya, 11.10 ya. Nah masih ada setengah jam lagi. Saran Bu Sulis coba dikerjakan sekarang. Saudara boleh lihat di laman internet, begitu ya. Coba boleh kalau belum ada bukunya. Nah nanti minggu depan Ibu akan membahas banyak tentang morfem. Juga Ibu masuk pada bagian proses pembentukan. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa difahami penjelasan Ibu. Kemudian Ibu izin dulu, tapi sebelum Ibu izin keluar, ada yang ditanyakan tidak? Oh ya, RPS-nya akan Ibu kirim ya, sebentar ya, RPS akan Ibu kirim ke saudara ya. Ya, ke grup Ibu kirim ya RPS-nya ya. Ya setelah ini nanti insya Allah. Baik, kalau tidak ada, Ibu mohon izin. Mudah-mudahan nanti minggu depan kalaupun saudara siang tidak ada waktu, maaf maksudnya Suruh taruh aja, Dek. Ibu mungkin masih bisa menambah sedikit lah di minggu depan saja lah insya Allah ya. Kalau misalnya materi kita masih kurang difahami, bukan menambah di minggu depan. Sekali lagi terima kasih perhatian saudara. Wajib Ibu minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Mungkin ada kesalahan ucapnya yang kurang berkenan, tapi yakinlah bahwa Ibu lakukan karena Ibu sayang saudara. Sama juga kalau Ibu beri tugas untuk saudara, sebenarnya bukan untuk Bu Sulis, paham ya? Tapi Ibu ingin minggu depan saudara sudah mulai bisa menjelaskan apa itu morfem, apa itu morfem bebas, apa itu morfem terikat misalnya. Nah, karena kalau saudara memahami konsep itu, maka mudah bagi Bu Sulis untuk membicarakan contoh dari perubahan bentuk dari sebuah kata berimbuhan, kemudian kita masuk ke makna, Ibu akan mudah. Jadi seperti itu. Baik, Ibu rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya sekali lagi ya. Waalaikumsalam. Dikerjakan sekarang saja ya Mbak, masih ada waktu sekitar berapa, 20 menit, 30 menit ya. Baik, Bu. Kerjakan sekarang dulu ya. Baik, terima kasih. Ya, Terima kasih, Bu. Satunya lagi. Baik. Terima kasih Ibu. Ya, karena rasanya nggak mungkin Ibu double job, rasanya berat ya. Iya. Baik, terima kasih ya Mas Mbak semua ya.